Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi biologi yang berjudul Sistem Reproduksi pada Manusia. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahasnya. Dengarkan video ini sampai selesai ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita bahas dulu apa sih pengertian tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi, seperti sistem lainnya, sistem reproduksi pada manusia ini terdiri dari rangkaian organ dan juga zat. Organ dan zat ini sistemnya saling berinteraksi untuk mendukung proses berkembang biak. Jadi, se- sesuai namanya, fungsi sistem reproduksi pada manusia ini itu berperan penting dalam kelangsungan hidup dan juga regenerasi untuk umat manusia loh. Proses reproduksi diawali dengan proses seksual, yaitu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur melalui hubungan seksual selama proses seksual. Organ reproduksi menghasilkan kelenjar dan hormon yang bekerja sama secara spesifik untuk sesuai fungsinya. Misalnya, pada pria, yang dapat memproduksi mengantarkan sel sperma untuk membuat sel telur pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, fungsi reproduksi pada manusia ini bekerja saling melengkapi satu sama lain. Berikut ini penjelasan mengenai alat reproduksi pada manusia beserta fungsinya. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi eksternal. Sistem reproduksi pada pria ini terdiri dari reproduksi eksternal, juga reproduksi internal. Sebagian organ reproduksi pada pria ini berada, yaitu meliputi yang pertama ada penis. Penis ini adalah organ vital pada pria yang berfungsi sebagai organ eksternal atau urinasi atau sebagai saluran kencing. Penis ini terdiri atas 3 rongga yang berisi jaringan spons dan dikelilingi oleh jaringan erektil. Rongga-rongganya mengandung banyak pembuluh darah dan saraf perasa. Dan penis ini juga sebagai saluran sperma atau spermatozoa dan proses seksual. Yang kedua, ada skrotum. Skrotum ini berbentuk kantong kulit menggantung pada pangkal penis. Di dalam skrotum terdapat testis, terdiri dari skrotum kanan dan juga skrotum kiri. Di antara skrotum kiri dan skrotum kanan dibatasi oleh sekat berupa jaringan ikat dan atau otot polos. Kantong kulit ini berfungsi untuk menjaga suhu testis yang sesuai memproduksi sperma atau sel spermatozoa. Lalu ada testis. Testis ini adalah kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat dan berjumlah sepasang. Testis ini terdapat di dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu ada epidermis. Epidermis ini adalah saluran yang keluar dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lalu ada saluran uretra. Saluran uretra ini adalah kelenjar yang menghasilkan berisi basa atau alkali. Lalu ada fruktosa, gula monosakkarida, kemudian ada hormon prostaglandin, dan juga ada protein pembekuan. Dan selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah kelenjar terletak di bawah kantong kemih, berfungsi untuk menghasilkan zat atau cairan bersifat asam. Lalu ada kelenjar Cooper. Nah, kelenjar Cooper ini adalah kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Kelenjar ini berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin, memiliki pH asam dalam uretra, sekaligus melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Setelah mengetahui sistem reproduksi pria, berikutnya merupakan alat dan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, ada vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga sebagai tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran untuk melahirkan. Lalu ada serviks.
Serviks ini adalah struktur rahim bagian bawah rahim yang berhubung dengan vagina. Salah satunya fungsi penting serviks ini adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim selama proses seksual. Kemudian ada saluran sel telur atau tuba fallopi. Saluran ini berjumlah sepasang kanan dan kiri. Bentuknya pun menyerupai tabung kecil dan tipis yang menempel di bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai untuk saluran sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim, sementara tuba fallopi ini menjadi wadah fertilasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Kemudian ada indung telur. Kemudian ada indung telur atau ovarium. Ovarium ini berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium ini diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Di dalam folikel terdapat sel telur atau ovum yang bersifat dibuahi. Folikel ini jumlahnya menghasilkan hormon khas wanita, yaitu estrogen dan juga progesteron. Yang terakhir ada rahim atau disebut dengan uretrus. Rahim atau uterus ini adalah organ terongga, bentuknya menyerupai buah pir. Organ ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Rahim ini tersusun atas 3 lapis, yaitu perimetrium, myometrium, dan juga endometrium atau dinding rahim. Oke teman-teman semuanya, itu dia pembahasan singkat tentang alat reproduksi manusia beserta dan fungsinya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya, sebagai referensinya materi belajar di rumah kamu ya. Terima kasih sudah menonton video saya.